Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lizarniati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Medan. Saya bekerja di SD Negeri nomor 18 Strip 2 Tebing Tinggi Uleh. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 5, keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Demikian saya akhiri, dimohonkan saran dan masukannya Bapak Ibu semua agar saya bisa memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya Ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua. Hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran,
berjudul Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan. Sekarang Ibu minta silakan anak-anak Ibu semua membacakan teks non-fiksi tersebut. Nak, bacakan di dalam hati. Silakan, Nak. Sudah selesai, Nak? Sudah. Nah, dari yang kalian baca tadi tentang teks non-fiksi, Ibu ingin tanya nih, ada yang tahu, Nak, apa itu maksud dengan teks non-fiksi, Nak? Saya, Bu. Silakan, Nak. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, yang benar terjadi dalam kehidupan. Nah, iya, teks non-fiksi yaitu kejadian yang benar-benar terjadi atau yang tidak direkayasa. Nah, ada yang bisa jawab lagi, Nak? Apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran, Nak? Saya, Bu. Silakan, Nak. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah program yang terletak di awal, tengah, dan di akhir program. Nah, iya, pokok pikiran adalah
Sudah selesai, Nak? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di meja ibu. KKBD satunya taruh di meja ibu. Taruh di situ. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD 1 dan sudah dikumpulkan. Nah, Ibu ada sebuah video yang anak-anak Ibu lihat ke depan. Tentang apa video tersebut dan kalian analisislah video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup dapat memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan juga melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang perhatikan rantai makanan yang ada di hadapan kalian ini. Di sini, rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan hijau yang dimakan oleh belalang. Kemudian belalang menjadi sumber makanan bagi katak. Kemudian katak sumber makanan bagi ular, ular sumber makanan bagi elang. Kemudian elang yang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurang. Rantai makanan ini merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup. Lalu apa saja ya peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Berikut ini adalah perannya. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi produsen ini adalah tumbuhan hijau. Kemudian, yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk lain. Contoh dari konsumen adalah hewan. Kemudian di atasnya konsumen 1 adalah konsumen 2. Konsumen 2 ini jumlahnya lebih sedikit lagi dari konsumen 1. Konsumen 2 ini adalah hewan-hewan karnivora, atau hewan yang memakan daging. Kemudian di atasnya konsumen 2 ada konsumen 3 atau puncak. Nah, konsumen puncak ini merupakan hewan karnivora dan tidak ada lagi hewan yang memakannya. Jadi hewan pada konsumen 3 ini adalah yang jumlahnya paling sedikit. Sekarang perhatikan gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Yang pertama ini adalah tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan produsen. Jadi tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Barusan anak-anak Ibu semua sudah melihat video yang Ibu tayangkan di depan dan kalian juga menganalisisnya. Sekarang Ibu ingin tanya nih, dari video yang kalian tonton tadi nak, apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan nak? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan nak. Rantai makanan adalah hubungan yang pas antara produsen dan konsumen. Iya. Nah, ada yang bisa lagi nak? Apa
Sudah selesai, nak? Nah, jika sudah, siapa yang ingin tampil duluan? Kelompok mana? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 tampil ke depan, nak. Dibawakan kerjanya.
didamaikan oleh kumbang, belalang, kelinci, dan rusa. Kumbang kemudian akan dimakan oleh kelawar. Belalang akan dimakan oleh tupai. Kelinci dan rusa akan dimakan oleh harimau. Dan burung elang sebagai konsumen puncak. Hewan konsumen puncak tersebut akan diuraikan oleh pengurai supaya nutrinya dapat diserap oleh tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 sudah menampilkan hasil kerja LKPD keduanya. Nah, apakah sudah sesuai LKPD kedua yang dibuat temannya tentang jaring-jaring makanan pada hewan? Apa belum? Ada yang ingin ngasih tanggapan, Nak? Saya, Bu. Silakan, Nak. Iya, Bu, sudah sesuai dengan jaring-jaring makanan. Kerjanya sudah baik dan hasilnya bagus. Nah, kerjanya sudah baik dan hasilnya bagus, kata kelompok lain. Beri tepuk tangan dulu, Nak, untuk kelompok 1, Nak. Silakan kembali ke tempat kerjanya kalau di meja ini. Silakan kelompok terakhir dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kerja kami dari kelompok 4. Jaring-jaring makanan pada sawah, padi dan rumput, atau ulat dan belalang, atau tikus, atau ular, atau burung pemangsa. Komputer dalam jaring-jaring makanan di sawah, padi dan rumput berperan sebagai produsen makanan untuk organisme yang lain. Padi dan rumput kemudian dimakan oleh ulat dan belalang. Kemudian hewan-hewan tersebut dimakan oleh tikus yang berperan sebagai konsumen primer. Tikus kemudian dimakan oleh ular atau burung pemangsa yang berperan sebagai konsumen puncak. Ular atau dekomposer akan mengurai ular atau burung pemangsa yang telah mati supaya nutrisi dan zat-zat yang terkandung bisa diserap kembali oleh tanah dan tumbuhan. Nah, ini kerja dari kelompok 4. Apakah sudah sesuai, Nak, dengan jaring-jaring makanan, Nak? Ada yang ingin ngasih tanggapan? Saya, Bu. Silakan, Nak. Ya, sudah bagus. Hasilnya bagus. Nah, boleh tepuk tangan dulu, Nak, untuk kelompok 4, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Febri.